Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah punya kesempatan tapi itu sudah sia-sia? Pernah? Ada nih kesempatan, tapi aduh sayang sekali ya, udah berlalu. Ada. Salah satu mungkin kesempatan yang disia-siakan adalah sehubungan dengan orang tua. Misalnya ada anak-anak yang orang tua sudah berikan kesempatan untuk kuliah misalnya, tapi disia-siakan. Asik aja nge-game. Jadi kuliahnya dapat gelar MA, mahasiswa abadi. Padahal kesempatan diberikan oleh orang tua, tapi disia-siakan. Ada juga mungkin ada kesempatan diberikan atau Tuhan berikan kepada kita untuk minta maaf sama orang tua. Tapi kalau orang tua itu sudah berpulang, masih bisa nggak minta maaf ke kuburan? Udah nggak ada artinya. Jadi kalau masih ada, bisa bersama dengan orang tua, kita yang masih muda, datang kepada orang tua minta maaf kalau ada yang masih jadikan jalan di hati. Gitu ya. Lalu juga untuk orang tua, kami itu kalau di budaya kami, kalau orang tua itu sudah agak senja, sakit begitu ya, lalu orang pikir aduh bentar lagi meninggal nih. Nah biasanya itu anak-anak kumpul, lalu kemudian setiap anak nyuapin orang tua, kasih daging bak, nasi putih, lalu suapin satu-satu. Pertanyaannya, kira-kira orang tua menikmati nggak makanan begitu ya? Dia waduh enak banget ini ya, ini lomo-lomo. Bisa dinikmati nggak kira-kira? Anak babi muda begitu ya, bisa dinikmati? Kayaknya sih enggak ya. Jadi lebih baik kalau masih Tuhan berikan kesempatan untuk menyenangkan hati orang tua, ya selama masih dia bisa makan, ajak makan. Ya, ajak makan. Kalau mau adakan acara itu nanti nggak apa-apa, tapi mulai dari sekarang. Bisa diajak makan, ajak makan. Masih sempat diajak jalan-jalan, ajak jalan-jalan orang tua. Ya. Kalau enggak nanti nyesal, kenapa sih kita nggak bisa memberikan sesuatu bagi orang tua. Setuju anak muda? Kita anak muda kan ya? Setuju, kita harus melakukan sesuatu selagi ada kesempatan yang Tuhan beri. Nah hari ini ada kesempatan yang secara khusus juga diingatkan melalui Rasul Paulus kepada kita. Dan kesempatan itu diberikan oleh Tuhan dan harapannya jangan sampai kemudian kesempatan itu disia-siakan. Kesempatan itu yang pertama adalah kesempatan untuk menerima anugerah Allah. Jadi anugerah dari Allah itu adalah pemberian dari Allah berdasarkan inisiatif Allah yang diberikan kepada manusia. Nah harapannya anugerah ini jangan kemudian disia-siakan. Saya membahasakan dengan sederhana, anugerah dari Allah itu adalah kasih karunia Kristus. Jadi saya katakan K3, ini bukan keselamatan kerja ya, K3. K3 saya maksud adalah kasih karunia Kristus. Jadi Allah telah memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia, kepada kita melalui Kristus. Dan ini seyogyanya jangan disia-siakan. Ketika kita menjadi orang percaya, maka kita punya status yang khusus di depan Tuhan. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu, dalam anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang pertama sekali ini berbicara tentang keselamatan kekal. Tentunya tidak ada agama atau ajaran manapun dalam dunia ini yang mengajarkan bahwa keselamatan itu tanpa usaha manusia. Agama manapun saya pikir mengajarkan, secara khusus di luar Kristen, mengajarkan bahwa untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan kekal, mendapatkan surga, itu harus ada usaha manusia. Usaha untuk hidup suci, hidup kudus, berpuasa, mengekang diri, dan lain sebagainya. Tapi dalam kekristenan tidak ada usaha seperti itu untuk mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu diberikan secara gratis, secara cuma-cuma kepada kita yang beriman kepada Tuhan. Lalu kemudian setelah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, tidak kemudian berhenti dengan keselamatan itu.
Tetapi keselamatan itu kita harus kerjakan dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu perubahan hidup. Perubahan yang kemudian kita harus perjuangkan dari sehari ke sehari. Perjuangan ini sampai kemudian kita menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi kita terus berjuang. Nah Bapak Ibu, ketika berbicara tentang kasih karunia, pasti ini hubungan yang erat dengan pertobatan yang sejati. Seseorang yang kemudian mengalami pertobatan adalah sebuah proses yang kemudian dikerjakan berdasarkan tindakan dari Allah. Nah ini awalnya dari sana. Jadi Allah itu melakukan tindakan besar, memberikan anugerahnya melalui kemudian ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan itu kemudian harus diikuti oleh tindakan berikutnya setelah ada tindakan Allah, yaitu tindakan manusia, yaitu mau kemudian masuk dalam proses perubahan hidup yang akan terus berlangsung sampai akhir hayat setiap kita. Jadi perubahan hidup itu tidak kemudian berakhir pada tahap-tahap tertentu dalam hidup kita, tapi hanya berakhir kemudian ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Maka sebelum itu datang, masing-masing kita berjuang di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal inilah yang kemudian diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa mereka telah menerima kasih karunia dari Allah. Dan kasih karunia secara khusus keselamatan itu tidak berhenti setelah kemudian mereka bertobat lalu percaya kepada Yesus. Tetapi kasih karunia itu harus dikerjakan, harus kemudian ada buahnya, yaitu perubahan hidup hari demi hari. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan jemaat Korintus, ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka tidak dicabut dari lingkungan di mana mereka berada, tidak diasingkan, mereka tidak dibawa oleh Tuhan naik ke surga. Tapi mereka tetap ada di tengah-tengah masyarakat Korintus dengan segala dosa, dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada. Celakanya Bapak Ibu, dosa dan kebiasaan masyarakat Korintus kemudian dibawa masuk dalam kehidupan bergereja. Seharusnya kan gaya hidup, kualitas hidup anak-anak Tuhan, seharusnya itu yang dibawa masuk ke dalam masyarakat. Tapi celakanya sekali lagi adalah gaya hidup dunia, gaya hidup masyarakat Korintus dibawa masuk dan dipakai dalam kehidupan bergereja. Maka ini menjadi masalah, dan ini yang kemudian ditegur oleh Paulus pada bagian ini. Apa yang terjadi dengan kondisi jemaat ini? Yang pertama, di tengah-tengah jemaat ini ada kelompok-kelompok sosial. Kelompok-kelompok yang kemudian mereka itu menyatakan kesetiaan mereka pada pemimpin kelompok mereka, atau mungkin pemimpin rohaninya. Misalnya kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 1 ayat 12, di sana ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, kelompok Kristus. Bapak Ibu, nampaknya itu baik ya. Kan mereka adalah pemimpin-pemimpin rohani dengan segala karunia, keunggulan masing-masing. Tapi sesungguhnya ini adalah gaya hidup dunia, di mana kemudian manusia itu kemudian mengelompokkan diri atau kemudian mengagungkan pribadi-pribadi tertentu yang sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dan ini sesungguhnya menjadi bibit benih perpecahan di tengah-tengah jemaat. Nah tentunya ini juga jangan ada di gereja Kristus Petamburan. Tidak ada yang perlu diagungkan di gereja ini. Tidak ada pendeta yang dipuji-puji, diagung-agungkan, disukai itu berlebih, tidak ada saya pikir. Penatua juga kan ya, tidak ada penatua yang lebih dibanding yang lain. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Maka tidak perlu ada kelompok-kelompok yang kemudian harus dibangun, lalu kemudian kelompok yang lain dianggap orang luar dari innernya kita, circle-nya kita. Sekali lagi, semuanya kita sama kok di hadapan Tuhan. Kalau itu dipelihara, kita sedang menyemai benih perpecahan di tengah-tengah jemaat. Jangan ya Dea, kata anak zaman sekarang, jangan, tidak baik. Tapi sekali lagi terjadi dengan jemaat Korintus, perpecahan itu terjadi. Lalu kemudian yang berikut terjadi dengan jemaat ini adalah masalah moral dan masalah amoralitas. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 5, di sana dikatakan di jemaat ini mulai terjadi praktek, ya mungkin sekali lagi ini pengaruh dari luar, yaitu praktek perzinahan.
Lalu juga ada hubungan kawin dengan saudara sendiri, incest. Ini juga tidak baik. Lalu kemudian juga di tengah-tengah jemaat ini ada kecanduan alkohol. Jadi mereka menjadi orang-orang yang mabuk dengan alkohol. Di tengah-tengah jemaat ini juga ada pergumulan, ada perdebatan tentang boleh tidak makan daging korban yang kemudian sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi ini adalah pergumulan yang kemudian tiada habis-habisnya di tengah-tengah jemaat. Belum lagi tengah-tengah kemudian masyarakat ini nanti lalu kemudian mempengaruhi kehidupan anggota jemaat, yaitu perilaku seks bebas. Sekali lagi ini kondisi. Nah, di tengah-tengah kondisi-kondisi seperti ini sekali lagi Paulus mengingatkan mereka bahwa kamu telah menerima kasih karunia Tuhan. Engkau telah menerima keselamatan dari Tuhan. Dan keselamatan itu tidak berhenti dengan sebuah deklarasi iman. Tapi keselamatan itu harus diwujudkan dengan buah, yaitu perubahan hidup. Tidak sama dengan masyarakat Korintus pada saat itu. Lalu masalah lain yang terjadi pada saat itu adalah, kalau di antara jemaat ada masalah, lalu masalah itu seharusnya kan berdasarkan iman Kristen, diselesaikan berdasarkan kasih dan kesatuan tubuh Kristus. Tapi justru di tengah-tengah jemaat ini kemudian masalah-masalah yang mereka hadapi, mereka membawa kepada pengadilan kafir. Mereka membawa kepada pengadilan sekuler. Bukan lagi kemudian menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh kebenaran firman. Lalu di tengah-tengah jemaat ini juga muncul banyak pengajaran-pengajaran palsu, guru-guru palsu yang mengajarkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi konteks ini menolong kita untuk melihat kenapa sih Paulus mengajarkan ini. Karena sekali lagi ini kondisi yang terjadi pada saat itu. Maka pada bagian ini Paulus ingatkan mereka akan kebenaran firman. Di mana Allah berfirman, kalau kita kutip bagian ini jelas sekali dikatakan bahwa pada waktu aku berkenan, pada Allah berkenan, pada waktu kemudian Allah itu kemudian menghendaki, maka kesempatan itu harus kemudian dipergunakan sebaik-baiknya. Lalu kemudian dilanjutkan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Artinya sekali lagi pada bagian ini saya lihat ada momentum, ada kesempatan di mana kemudian Tuhan menghendaki, Tuhan memberikan kesempatan bagi jemaat di Korintus untuk bertobat, menghidupi status mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan kalau kesempatan itu kemudian tidak ditanggapi dengan serius, maka kesempatan itu menjadi sia-sia. Kita sering mendengar cerita tentang bapak ini. Bapak Ibu kenal dengan ini? Kira-kira marga apa ya? Ada yang mau minta? Ini yang ngerjakan AI Bapak Ibu, bukan saya yang ngerjakan. Saya bilang ke AI, buatkan saya foto Zakheus, ada pengawal tentara Romawi, lalu suasana sedikit perkotaan atau kondisi pada saat itu. Nah hasilnya kayak gini nih, dibuatin AI. Ketika Yesus datang lalu kemudian bertemu, lalu kemudian Yesus mengatakan kepada dia, turun dan aku akan datang ke rumahmu. Lalu kemudian dalam Lukas 19 ayat 6 di sana dikatakan bahwa Zakheus itu turun, lalu kemudian menerima Yesus dengan sukacita. Kalau saya menafsir pada bagian ini, inilah waktu, inilah kairos bagi Zakheus untuk kemudian menerima keselamatan itu, menerima kasih karunia itu. Dan inilah kairos bagi Zakheus supaya kemudian ia mengalami perubahan hidup. Maka kemudian kalau kemudian kita perhatikan pada bagian di Lukas 19, di sana diceritakan bahwa kata Zakheus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat. Sekali lagi saya melihat pada bagian ini ada perubahan hidup. Orientasinya yang pada awalnya selalu kepada uang, orientasinya kepada dirinya, tapi sekarang berubah. Sehingga kemudian pada bagian ini ia kemudian melakukan hukum restitusi. Ia mengembalikan 4 kali lipat, bahkan melampaui dari hukum Taurat yang diatur pada saat itu. Perubahan hidup itu nyata ketika seseorang menerima kasih karunia Kristus. Maka Bapak Ibu, ketiga ini penting. Sekali lagi ini bukan keselamatan kerja, tetapi kasih karunia Kristus itu penting.
Dan kasih karunia Kristus itulah yang kemudian menolong kita mendapatkan kepastian keselamatan dan menolong kita juga menghasilkan buah dari pertobatan itu sendiri. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menerima kasih karunia dalam Kristus itu? Orang seringkali melupakan dan memikirkan bahwa penginjilan itu adalah di suku-suku terasing. Orang-orang yang di luar sana yang jelas-jelas mereka tidak beriman atau tidak berKTP Kristen. Namun seringkali melupakan orang-orang yang ada dalam gereja. Dianggap kalau itu anak pendeta, oh udah pasti terima kasih karunia, udah pasti selamat. Benarkah? Enggak, banyak anak pendeta bandita. Saya berdoa anak saya jangan jadi bandit. Artinya tidak ada jaminan status orang tua, maka anaknya udah pasti menjadi atau menerima kasih karunia. Tidak ada jaminan anak penatua itu adalah orang-orang yang kemudian sudah menerima kasih karunia. Bahkan kita yang melayani pun tidak pernah ada jaminan bahwa kita itu sudah menerima kasih karunia. Maka yang bisa menjawab pertanyaan pertama ini adalah saya dengan Tuhan. Kita masing-masing dengan Tuhan. Maka saya mendorong kita menghayati Allah sudah beranugerah kepada setiap kita. Memberikan kasih karunia terus menerus kemudian diingatkan tentang kasih karunia itu. Biarlah kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan berikan kita maknai, kita isi, kita sikapi dengan baik. Menerima pemberian Allah yang gratis itu bukan murahan. Gratis bukan murahan. Kenapa gratis? Karena tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk membelinya. Karena tidak ada yang sanggup membeli keselamatan itu, maka diberikan secara cuma-cuma. Maka kita hargai pemberian dari Allah. Dan kalau kita sudah menerima kasih karunia keselamatan dari Kristus itu, maka tanggung jawab kita selanjutnya hasilkan buah dari pertobatan itu. Perubahan hidup dari sehari ke sehari. Supaya sekali lagi kesempatan-kesempatan yang ada tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh kita maknai dalam waktu-waktu yang masih Tuhan berikan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita sudah menerima kasih karunia, boleh nggak kita berpangku tangan? Kalau saya sudah menerima keselamatan dari Tuhan, boleh nggak saya berpangku tangan lalu menunggu Tuhan datang kedua kali? Boleh? Tidak. Seseorang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, maka kesempatan yang Tuhan berikan berikutnya kepada dia adalah untuk melayani Tuhan dan sesama. Seseorang sekali lagi yang sudah melayani Tuhan, bagi saya wajib untuk kemudian melayani Tuhan. Ia wajib melayani sesama. Maka pelayanan itu apakah sekedar aktivitas gerejawi? Tidak. Pelayanan itu bukan aktivitas gerejawi, bukan karena ada jadwal, bukan karena kurang kerjaan maka kemudian mau melayani. Tetapi pelayanan itu sekali lagi saya mau tekankan adalah respon saya karena saya sudah menerima kasih karunia Kristus, maka saya mau melayani dia dan melayani sesama. Karena kasih karunia Kristus yang melimpah dalam hidup saya, kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma itu, saya hargai, saya respon, saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan syukur kepadanya melalui pelayanan yang Tuhan percayakan. Pelayanan ini Bapak Ibu, apakah mudah? Melayani Tuhan apakah mudah? Melayani sesama apakah mudah? Yang mengatakan mudah tolong senyum. Kok wajahnya masam semua? Artinya apa? Bahwa pelayanan itu tidak mudah. Saya sebagai pendeta apakah pelayanan mudah? Tidak. Pelayanan sekali lagi tidak mudah. Pelayanan berat, sulit. Tidak sedikit orang yang kemudian menangis karena pelayanan. Tidak sedikit orang yang terluka dalam pelayanan. Tidak sedikit orang yang meninggalkan gereja karena pelayanan. Bahkan tidak sedikit orang yang kemudian meragukan Tuhan dalam pelayanan itu sendiri. Karena memang tidak mudah untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kalau demikian, kenapa dong kita masih mau bertahan dalam pelayanan kalau tidak mudah?
Kenapa para penatua masih bertahan dalam pelayanan ini? Kenapa para singer, para pemusik masih bertahan dalam pelayanan kalau tidak mudah? Kenapa para pendeta masih bertahan dalam pelayanan kalau tidak mudah? Alasannya cuma satu. Karena kasih karunia dari Kristus itu yang terus menopang kita dalam pelayanan ini. Tanpa kasih karunia dari Kristus, pelayanan itu dah. Tapi selama ada kasih karunia dari Kristus, apapun kesulitannya, apapun pergumulannya, go ahead, majulah. Toh ada kasih karunia Tuhan yang cukup kok. Siapa sih yang tahan? Siapa sih yang kuat dalam pelayanan? Enggak ada. Tapi kasih karunia Tuhan itu cukup menopang kita dalam pelayanan. Ketika kita melayani Bapak Ibu, menurut saya kita harus ada mencapai S3. Bukan doktor Bapak Ibu. Oka lagi mengejar doktor soalnya. Ini bukan doktor. S yang pertama adalah setia. S yang kedua adalah sabar. S yang ketiga adalah sukacita. Tanpa ketiga ini, bahkan bagi saya ini satu paket dalam pelayanan. Tanpa tiga ini kita akan tinggalkan pelayanan itu. Buyar itu pelayanan. Kenapa saya katakan demikian? Apa yang dialami oleh Paulus dalam pelayanan? Kalau saya melihat dalam perjalanan pelayanan Paulus, mungkin saja bagi saya sekitar 80-90% dalam pelayanannya itu adalah pelayanan yang menyakitkan. Sekali lagi, 80-90% dari pelayanan Paulus itu adalah pelayanan yang menyakitkan. 2 Korintus 11 mencatat satu pengakuannya. Ia dipenjara, ia dipecut, dipukul di luar batas, sering dalam bahaya maut, ia disesah oleh orang-orang Yahudi, ia didera, dilempari batu, mengalami karam kapal. Nah, kalau pergumulan-pergumulan karena pelayanan, bagusnya kan ngapain cari mati, ngapain cari susah, lebih enak di rumah, ya kan? Tapi sekarang saya melihat bahwa kemudian kasih karunia itu yang menggerakkan Rasul Paulus sekalipun ada kesulitan. Dan kasih karunia itu yang menopang dia dalam pelayanan sampai ia harus menyelesaikan pelayanan itu sampai pada akhirnya. Ayat 26 dari 2 Korintus 11 juga dikatakan di sana bahwa ia sering kali menghadapi ancaman banjir, bahaya penyamun, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Sering kali ia tidak tidur, lapar, haus, berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Mudahkah pelayanan sekali lagi? Tidak. Tidak. Bahkan sejarah mencatat Paulus mati, terhormatkah matinya? Paulus dalam sejarah dicatat ia mati kepala dipenggal. Bukan karena narkoba Bapak Ibu, bukan karena kriminal, tapi karena nama Yesus. Sekali lagi, mudah ke pelayanan? Tidak mudah. Tapi sekalipun tidak mudah pelayanan, tapi Paulus ingatkan kepada kita dalam masa-masa pelayanan itu, S yang pertama, kita harus kemudian melayani dengan penuh kesetiaan. Tanpa kesetiaan maka pelayanan itu akan berakhir tengah jalan dan tidak dapat apa-apa dan tidak bisa menyaksikan apa-apa. Ketika dikatakan orang itu melayani dengan setia, itu berarti orang itu layak dipercaya dalam pelayanan itu. Karena kerasnya kehidupan, kerasnya pelayanan, sulitnya pelayanan, orang yang mampu setia sampai akhir lah yang kemudian bisa mendapatkan kesempatan itu. Kesetiaan itu harus dibuktikan dalam tindakan, bukan sekedar niat yang baik. Contoh, Nabi Yeremia. Kalau kita memperhatikan dalam kitab Yeremia, di sana dikatakan bahwa ia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Tapi dalam pelayanannya Yeremia ditolak oleh bangsanya sendiri. Yeremia itu diejek, Yeremia itu dianggap sebagai pengkhianat, Yeremia itu dimasukkan ke dalam penjara. Menyenangkan? Gak ada enaknya. Gak ada enaknya.
Lalu kemudian ketika ia bernubuat supaya bangsanya sendiri bertobat, sampai pada akhir pelayanannya tidak ada satupun yang bertobat. Artinya apa? Pelayanannya sia-sia, bukan? Kalau pelayanan kita sia-sia, jangankan sia-sia, tidak dihargai orang, masih mau melayani enggak? Tidak mudah. Tapi pada bagian ini firman Tuhan mencatat kepada kita dalam Yeremia 20, sekalipun pelayanannya berat, tidak dihargai, tapi firman Tuhan mencatat kepada kita bagaimana hatinya bagaikan api yang menyala dalam pelayanan. Saya yakin itu semua karena kasih karunia dari Tuhan. Bukan karena hebatnya Yeremia dalam pelayanan, bukan karena tangguhnya dia, enggak. Tapi ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Yang kedua, melayani dengan sabar. Bapak Ibu sudah lulus dalam kesabaran di dalam pelayanan? Sudah? Kalau saya ditanya udah lulus? Belum. Nilainya berapa? Jauh. Jauh. Makanya jangan pernah mengidolakan saya, nanti menyesal semua. Jadi tidak perlu ada yang diidolakan. Manusia biasa. Sabar ini penting. Menurut saya sabar itu bukan pasif. Bukan. Sabar itu berbicara tentang sikap yang tabah dalam menjalani penderitaan. Tapi tidak pasif ketika ia menjalani penderitaan. Tapi di tengah-tengah penderitaan itu kemudian ada niat yang aktif untuk mengubah penderitaan itu menjadi sesuatu yang mulia, menjadi sesuatu yang luhur, sehingga itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian bagi orang lain. Itulah sabar. Kalau sabar diam-diam aja, diomongin ini diam, diperlakukan diam, itu bukan sabar. Itu namanya orang minder. Tapi harus kemudian secara aktif bertindak, merubah kondisi ini. Sehingga boleh menjadi berkat, bernilai mulia, bernilai tinggi, bernilai luhur. Sehingga sekalipun dalam pelayanan ada kesulitan, teruslah maju. Sekalipun dalam pelayanan itu kemudian difitnah, teruslah maju. Sekalipun dalam pelayanan itu diolok-olok, teruslah maju. Sekalipun dalam pelayanan kita tidak dianggap, teruslah maju. Contoh, Musa. Menurut saya dalam pelayanannya Musa itu juga tidak mudah. Kenapa sering kali orang-orang Israel dia pimpin itu kemudian bersungut-sungut, mereka memberontak. Yang mereka kemudian permasalahkan itu bukan sesuatu yang besar, bukan ide yang besar. Apa yang mereka permasalahkan? Apa biasanya? Urusan kampung tengah. Bukan ide besar, bukan perkara, bukan rencana-rencana yang mulia. Tapi ini hubungannya kampung tengah. Masalah makan, masalah minum. Berantem gara-gara itu, memberontak kepada Musa, bersungut-sungut, bahkan kemudian menyalahkan Allah. Hanya masalah kampung tengah. Padahal sejarah mencatat tidak ada satupun mereka yang mati gara-gara kampung tengah ini tidak terisi. Sekali lagi, tidak mudah pelayanan bagi Musa. Dalam pelayanan ini ia kemudian mengalami keletihan, ia mengalami keputusasaan, bahkan ia pernah meminta kepada Tuhan, cabutlah nyawaku. Sekali lagi beratnya pelayanan, saya berkata Tuhan cabutlah nyawaku karena pelayanannya berat ini. Cabut, saya menyelesaikan pelayanan ini. Tapi Tuhan tidak mencabutnya, ia tetap memberikannya. Supaya engkau terus melakukan tugas pelayanan sampai pada akhir. Jangan berhenti sekalipun susah. Sehingga saya pikir sekali lagi, pelayanan sekalipun susah, jangan pernah berpikir untuk berhenti. Jangan. Teruslah maju. Kalaupun kecepatannya tidak lagi bisa seperti kalau misalnya mobil kecepatan 60, kecepatan 80, nggak apa-apa, turunkan kecepatan jadi 40. Kalaupun kecepatan 40 nggak bisa, turunkan jadi 20. Kalaupun kecepatan dalam 20 nggak bisa, turunkan 10 km per jam. Kalaupun tidak bisa bagi saya, turunkan jadi 1 km per jam. Yang penting jangan pernah mundur meninggalkan pekerjaan Tuhan.
Karena sekali lagi itu kesempatan yang Tuhan berikan. Ia sedang membentuk kita sedemikian rupa melalui kesulitan-kesulitan dalam pelayanan. Dan itu akan menjadi saksi pada akhirnya. Bagaimana kemudian Tuhan menolong kita dan bisa menguatkan orang-orang di sekeliling kita. Saya pernah mengalami masa-masa sulit itu. Tapi kasih karunia Tuhan menopang saya. Sehingga pelayanan itu saya selesaikan dengan baik. Yang ketiga. Melayani dengan sukacita. Kalau pergumulan-pergumulan seperti Paulus tadi, kira-kira masih bisa bersukacita tidak ya? Dilempari batu, hidupnya terancam, kelaparan, haus, kedinginan, tidak punya baju. Masih bisa bersukacita kah? Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi sekali lagi pada bagian ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus dalam ayat 10. Ia mengatakan demikian. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sekali lagi kita adalah dalam pelayanan itu tidak mudah. Ada banyak duka cita, ada banyak kesulitan. Tapi yang penting adalah sekalipun itu duka cita, pandanglah kepada Kristus. Ia sanggup kemudian menolong kita, merubah persepsi kita, pemahaman kita, ketahanan kita. Sehingga duka cita diubah menjadi sukacita. Mengubah D menjadi S itu bagi kita mungkin sulit. Tapi tidak ada yang sulit bagi depan Tuhan. D apa tahu Bapak Ibu? Duka cita diubah jadi S, sukacita. Sekali lagi ada pertolongan Tuhan kepada kita dalam masa-masa sulit itu. Tuhan akan memberikan sukacita dalam batin kita, di mana sukacita itu tidak tergantung dari kondisi lingkungan di mana kita berada. Tidak tergantung kepada penghargaan orang-orang, tidak tergantung pada respon orang di hadapan Tuhan. Tapi Allah sanggup menolong kita. Sehingga kalaupun mengalami masa-masa yang sulit, toh tetap kita melihat bahwa itu pun bagian dari rencana Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu lika-liku pelayanan itu ada. Kepada kita sebagai rohaniwan, penatua, badan pengurus, panitia, lalu tim dan aktivis pasti ada lika-liku pelayanan. Pertanyaannya, apakah mau menggunakan kesempatan ini atau mau berhenti di tengah jalan? Periode sekarang sampai tahun 2027. Hore, tinggal 1 tahun lagi. Gitu kah? Kita anggota jemaat, saya berharap doakanlah setiap yang melayani sampai akhir periode 2027. Sekalipun ada kesulitan dalam pelayanan, ada perbedaan-perbedaan, itu tidak menjadi alasan untuk kemudian meninggalkan pelayanan ini. Kerjakanlah dengan penuh kesetiaan, kerjakanlah dengan penuh kesabaran, kerjakanlah dengan sukacita. Dengan 3 atau S3 ini kita dimampukan oleh Tuhan menyelesaikan dengan baik. Tapi kalau kita kurang saja di antara ini, di antara 3 itu, kita akan dengan gampang meletakkan pelayanan ini. Setelah itu nanti 2027 sampai 2030, tentu kita juga sudah mulai menggumulkan dan mendoakan calon-calon penatua 2027 sampai 2030. Mungkin pertengahan tahun ini sudah ada arahan dari sinode untuk kemudian memulai penjaringan calon-calon penatua. Seperti apa orang yang kemudian kita pilih? Seperti apa yang jemaat usulkan? Harapan saya adalah orang-orang yang selama ini sudah mulai terlihat. Yang pertama, dia harus punya K3. Harus sudah menerima kasih karunia Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, ia harus sudah kemudian menunjukkan S3-nya. Setia dalam pelayanan selama ini, ia menunjukkan kesabarannya dalam pelayanan selama ini, ia menunjukkan sukacitanya dalam pelayanan. Orang ini yang kemudian harus diusulkan. Di luar itu saya berharap, jangan ya Dea. Kenapa? Nanti kasihan dalam pelayanan. Dan pelayanannya juga kasihan. Kita doakan bersama-sama, sehingga apa yang dipercayakan Tuhan ini kemudian bisa kita kerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Maka melalui tema hari ini yang diberikan oleh Sinode, jangan sia-siakan kesempatan dari Tuhan. Saya ringkasnya dengan K3 dan S3. Semuanya sama-sama 3. Ketiganya itu terimalah kasih karunia dari Kristus dalam pelayanan.
Ini menjadi landasan, ini menjadi fundamental dalam pelayanan. Tanpa itu, karena bagi saya pelayanan itu bukan panggung hiburan, pelayanan itu bukan panggung sosial, pelayanan itu juga bukan panggung diri, bukan. Tapi sebuah respon dari kasih karunia Kristus. Dan ketika kita melayani, layanilah Tuhan dan sesama dengan setia, dengan sabar, dan dengan sukacita. Saya sadar ini tidak mudah, kita tidak mampu, tapi yakinlah kasih karunia itu akan menolong setiap kita.